Selamat pagi. Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam kemanusiaan. Kita pasti. Sekali lagi, salam kemanusiaan. Kita pasti. Terima kasih. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum selaku pelaksana tugas Kalaksa BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu dari unsur TNI dan Polri, para pimpinan perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelaksana tugas Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan para Ketua PMI Kabupaten Kota yang mengikuti secara daring, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025, diselenggarakan kegiatan pembukaan sosialisasi dan pembentukan Pokja Aksi Merespon Peringatan Dini Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sambutan pelaksana tugas Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak PLT Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para kepala dinas atau yang mewakili, juga yang terhormat Bapak Anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Anton, kebetulan juga beliau adalah pengurus PMI. Ya, terima kasih. Yang terhormat yang mewakili Bapak Kapolda, juga yang mewakili Bapak Kodim 1604, perwakilan BPWS, BPDAS dan Badan SAR, Ketua Forum PRD NTT, perwakilan PMI Pusat yang melalui daring, juga PMI Provinsi dan PMI Kabupaten Kota CNTT yang mengikuti secara online, perwakilan lembaga mitra LSM atau NGO, para narasumber, fasilitator, segenap insan pers dan media massa, singkatnya Bapak Ibu undangan peserta kegiatan yang kami hormati. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kemanusiaan. Kita pasti. Bapak Ibu, Bapak Gubernur, izinkan saya menjelaskan pasti. Ya, tadi Bapak tanya, saya anggap repotan. Jadi saya tunggu Bapak, saya WA. Jadi izinkan saya Bapak, sekalian saya sampaikan bahwa ini sejak beliau Bapak Yosef Naisui yang mencanakan ini. Kami lanjutkan kepemimpinan beliau 2021 sampai dengan 2026. Jadi ini salam yang selalu kita dengarkan, yaitu profesionalisme, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan bimbingannya kita semua hadir dan berjumpa secara langsung maupun virtual dalam keadaan sehat dan semangat. Bapak Gubernur, hadirin yang kami hormati, Palang Merah dan misi kemanusiaan memiliki hubungan erat. Palang Merah atau lebih tepatnya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional adalah organisasi kemanusiaan terbesar di dunia
yang berdedikasi untuk meringankan penderitaan manusia dan melindungi kehidupan dan kesehatan, serta menjunjung tinggi martabat manusia, terutama pada saat konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu 1. Komite Internasional Palang Merah, International Committee of the Red Cross atau ICRC, berfokus pada perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata dan kekerasan lainnya. Yang kedua, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Palang Merah, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau IFRC, mendukung perhimpunan nasional dalam upaya kemanusiaan dan pembangunan. 3. Perhimpunan nasional seperti Palang Merah Indonesia (PMI) yang beroperasi di tingkat nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ketiga komponen tersebut selama ini selalu kibarkan bendera dan program kemanusiaan di NTT. PMI sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan diarahkan dan dituntut oleh 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. PMI terus berkiprah di bumi Indonesia dengan mandat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-Merahan yang memberikan tugas khusus bagi PMI untuk mendukung pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan, penyediaan dan pelayanan darat, pengembangan organisasi, diseminasi Kepalang-Merahan, dan pembinaan serta peningkatan kapasitas PMI, mitra dan masyarakat. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, sebagai pengurus PMI Provinsi NTT, kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Gubernur NTT dan kita semua dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas dan pembentukan Pokja Aksi Merespon Peringatan Dini AMPD tingkat Provinsi NTT pada hari ini. PMI NTT memiliki gudang besar bantuan dari pemerintah Selandia Baru dengan logistik dan sarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana ini disiapkan untuk melayani seluruh wilayah NTT. Perlu mendapat dukungan dari Bapak Gubernur, ini dalam hal ini hibah Bapak Gubernur, untuk distribusi dan operasional staf dan relawan PMI. Akhirnya PMI NTT menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan juga kepada PMI Pusat, ICRC, IFRC, American Red Cross, Australian Red Cross, dan kita semua yang hadir untuk mendukung misi kemanusiaan di NTT. Seorang sosiolog dan uskup Afrika Selatan, almarhum Desmond Tutu, pernah mengatakan dalam bahasa, saya langsung bahasa Indonesia saja Pak Gubernur. Bahasa Inggris kalau Pak Gubernur, kalau salah mau Pak Gubernur. Ya, betul, pelan-pelan. Minta maaf kalau ada pelepotan. My humanity is bound of yours, for we can only be human together. Kemanusiaan saya terikat pada kemanusiaan Anda, dan karena itu hanya bisa menjadi manusia bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, om, santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Kita pasti. Salam kemanusiaan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi dan pembentukan Pokja Aksi Merespon Peringatan Dini
di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Asisten Administrasi Umum Divisi 3 sekaligus PLT Badan Pelaksana Bencana Daerah BPBD Provinsi NTT, Pak Samuel, Pak Semu sebagai. Yang saya hormati PLT Ketua PMI Provinsi NTT, Pak Rich, Pak Agus Desera. Masih PLT, jadi kalau tadi omongnya tadi kita melatih lah. Unsur Forkopimda ataupun pimpinan Forkopimda pada hari ini dari unsur TNI, dari Polri, dari semua yang ada pada hari ini dan berbagai unsur. Para pimpinan perangkat daerah yang hadir atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal yang hadir hari ini dari Basarnas dan berbagai orang yang hadir, para narasumber dan fasilitator, teman-teman perwakilan LSM, Dewan Kehormatan Pengurus dan Kepala Markas PMI Provinsi NTT, para perwakilan PMI Pusat, PMI Kabupaten Kota yang mengikuti secara online, singkatnya Bapak Ibu, tamu undangan hadirin yang hadir pada hari ini. Ini agak jarang kita mulai dari ini, tapi saya mau coba mulai dari yang paling bawah biasanya ini. Nama budaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Salam sehat. Salam kebajikan dan salam bahagia bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi peningkatan kapasitas dan pembentukan kelompok kerja aksi merespon peringatan dini AMPD Provinsi NTT dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, paradigma manajemen bencana global terus mengalami perubahan. Yang semula dia berfokus pada kegiatan yang bersifat kedaruratan bencana, kini kita berada pada suatu pemikiran ataupun suatu tahapan di mana sebenarnya mempersiapkan kejadian bencana itu juga satu penanganan bencana juga yang harus kita siapkan dengan baik. Di mana kita mesti ada pencegahan maupun juga mempersiapkan mitigasi dan kesiapsiagaan. Dalam konteks ini memang perubahan pola pemikiran yang menyebabkan acara hari ini harus kita buat karena penanganan bencana itu sebagian besarnya itu justru ada pada pemahaman tentang pencegahan dan mitigasi ini. Apabila kita memahami ini dengan baik, yang memang diawali oleh pasca perjanjian Paris 2015 protokol aksi antisipasi, mestinya sebagian besar korban bencana itu masih bisa kita antisipasi dengan baik. Jadi saya menyambut baik acara yang dibuat oleh PMI hari ini, didukung oleh Pak Asisten 3 PLT atau Kalaksa BPBD Provinsi NTT, karena ini sangat penting dalam rangka kita mempersiapkan aksi merespon peringatan dini yang ini diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, serta Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana. Jadi semua regulasi ini itu bagian dari memastikan bahwa seluruh persiapan menghadapi bencana itu kita bisa antisipasi dengan baik dengan aksi merespon peringatan dini yang kita sebut, yang kita selenggarakan hari ini. Ada 3 pilar utama dari protokol ini. Pertama, peringatan dini, mengatur tentang perhitungan batas ambang indikator bencana yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya sebagai pemicu aktivasi protokol AMPD. Jadi seluruh batasan-batasan itu kalau sudah dilewati, itu berarti peringatan dini harus segera diberikan kepada masyarakat luas. Saya kira kejadian yang terjadi di Aceh waktu itu, terutama di Simelu, dengan
kearifan lokal yang sudah terjadi ratusan tahun, itu yang menyebabkan Simelu agak banyak atau banyak sekali yang selamat dibanding daerah yang tidak memiliki seperti Simelu. Jadi karena mereka punya peringatan pakai tong itu mereka bisa lari. Itu adalah berarti ada sistem peringatan dini yang dari waktu ke waktu sudah ada. Teknologi kemudian menjustifikasi itu menjadi satu sistem peringatan dini yang kemudian dipakai secara bersama. Kemudian aksi dini mengatur tentang serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum kejadian bencana dengan memanfaatkan jeda waktu setelah peringatan dini tadi berbunyi dan sebelum terjadi bencana. Jadi ada waktu, selalu pasti ada waktu antara ketika early warning systemnya jalan, peringatan dininya jalan, itu ada kearifan lokal sudah banyak sekali di hampir semua daerah itu ada banyak sekali kearifan lokal. Orang tahu ketika ular tiba-tiba keluar dari sarangnya. Orang tahu ketika burung-burung berterbangan dalam jumlah yang banyak dalam satu gerakan tertentu. Orang tahu misalnya ketika ikan-ikan tiba-tiba naik ke darat. Orang tahu kenapa tiba-tiba berbagai jenis binatang-binatang yang punya insting bencana bagus itu kemudian mereka bergerak secara liar. Itu zaman dulu tuh orang udah tahu. Nah hari ini kan teknologi kemudian menjustifikasi dengan suatu pola atau lebih kita bisa datang. Nah antara peringatan dengan bencana datang itu, kalau kita sudah punya sistemnya itu pasti ada jeda waktu tertentu. Bisa hitungan menit, bisa hitungan jam. Tapi pasti ada jeda waktu tuh antara bencana datang dengan peringatan dini. Disitulah aksi dini masih harus kita siapkan. Kemudian tentu adalah mekanisme pendanaan yang harus dipakai untuk kemudian memastikan bahwa dukungan terhadap berbagai kegiatan tadi itu, baik itu peringatan dini dan aksi dini itu bisa kita laksanakan dengan baik. Dan itu di BNPB itu kita harus memiliki nama dana siap pakai. Yang kapanpun bencana itu terjadi, DSP ini siap diluncurkan, baik bencana alam maupun non alam. Covid kemarin itu, waktu saya di Komisi 9, Kemenkes punya uang itu biasanya belakangan masuk itu. Kami biasa pakai itu dananya dari BNPB. Zaman Pak Doni Munarro jadi kepala BNPB waktu itu tuh saya sering komunikasi sama beliau, hampir sama intensitasnya komunikasi dengan Pak Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Karena dana yang dipakai di awal itu pasti paling bagus pakai dananya pakai dana BNPB. Itu dana siap meluncur kapanpun ketika ada bencana. Maupun banyak tak terduga yang ada di Pemda tingkat 2, tingkat 1 maupun juga sampai kepada dana desa bagi mereka yang ada di desa. Jadi soal dana ini juga menjadi penting karena ketika pergerakan menangani bencana dilakukan itu pasti salah satu yang sangat kita butuh adalah anggaran. Sehingga memang mekanisme penganggaran ini menjadi penting. Kita punya beberapa poin atas tadi itu untuk mengantisipasi bencana kekeringan, banjir dan cuaca ekstrim. Sehingga protokol-protokol ini bisa digunakan. Kemudian juga tentu kalau dia bersifat sangat cepat seperti gempa bumi dan tsunami yang sifatnya cepat, mungkin dia akan lebih ringkas lagi. Tidak akan sebanyak kalau kita dalam kondisi yang bukan tsunami, bukan gempa bumi. Kalau gempa bumi dan tsunami pasti pergerakan ini bisa akan lebih cepat dibanding dengan bencana yang lain. Kita memiliki ada 12 jenis ancaman bencana, di mana 7 diantaranya adalah bencana hidrometeorologis yang sering terjadi setiap tahunnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi ada 12 jenis bencana itu, 7 diantaranya bersifat atau masuk ancaman hidrometeorologis. Tadi saya senang sekali Pak Semu sudah mengatakan, Pak Kalaksa sudah mengatakan bahwa bencana oleh orang lain itu perspektifnya bisa kita bikin menjadi peluang di tempat kita. Bencana kekeringan itu kan dengan berbagai cerita pasti akan terjadi di NTT itu sudah rutin banget. Tapi kalau kita bisa antisipasi, itu menjadi peluang buat kita. Nah cara mengantisipasi biasa Pak Semu lebih jago karena ini pengalamannya sudah jam terbang tinggi urusan BPBD. Dulu ternyata pernah di BPBD. Saya juga tidak salah juga meminta Pak Semu sebagai Kalaksa di BPBD biar sama-sama Pak Fritz ini juga. Pak Fritz ini juga saya lihat kalau dia sudah mulai pegang mic itu memang bahaya. Pokoknya bahasa Inggris, Perancis dihantam sekali. Tadi masih ada sebagai bahasa Perancis bila perlu pendiri PMI apa Swiss ya? Yang di dunia Swiss ya? Swiss. Lupa bahasa Swiss kan? Bahasa Swiss kan? Berdasarkan data kejadian bencana dari BPBD Provinsi NTT, ada 136 kejadian bencana sepanjang bulan Januari sampai Mei 2025 ini. Banjir 50%, tanah longsor 40%, gelombang pasang dan abrasi 10%,
dengan lokasi itu mulai dari Sumba Timur, Ende, Lembata, Rotenda, Kupang, TTS, Tetu, dan Sika. Sementara terkait dengan bencana erupsi gunung Lewotobi laki-laki yang paling terbaru itu 17 Juni kemarin, 17.35 di Flores Timur, itu berdampak baik itu di Flores Timur, di Bulangitang dan Ilebura, dan juga di Talibura, Kabupaten Sika. Termasuk juga Gunung Ile Lewatolok di Lembata. Kemarin itu saya mendampingi Pak Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kepala BPKBN Pak Wihaji, Dr. Wihaji dan istri dan rombongan. Itu kami pas mau terbang, sudah mau naik pesawat mau terbang, laporan dari Lembata, Ile Lewatolok meletus. Dan itu letusannya ternyata lebih besar dibanding biasanya. Kemudian kami tidak diperkenankan untuk terbang, turun lagi. Karena menteri ini aktivis, anak pergerakan juga, angkatan saya dulu di zaman pergerakan dulu, di Hari HMI. Saya di PMI, dia di HMI. Kemudian kami turun, cari lagi mana pesawat paling dekat nih. Pakailah pesawat 1 jam kemudian itu ke Tarantuka. Rencana mau naik kapal, tapi saya bilang kalau kapal saya tidak rekomendasikan. Karena kita nggak tahu lagi tiba-tiba di kapal tengah jalan, nggak kecuali kalau kapal Basarnas saya setuju. Kalau saya pakai Basarnas kapal, saya lupa. Kalau pakai Basarnas kapal saya kira saya setuju. Itu kapal saya udah coba kemarin di Rote, boleh lah. Dia bukan ambil pinggir Bukavu, dia hantam tengah Bukavu, Pak. Waduh, ngeri nih Basarnas. Kalau suka main gila orang. Jadi orang lain kan ambil pinggir Bukavu, dong hantam tengah memang. Waduh, baru saya bawa ke Gubernur Maluku, bukan Maluku Utara itu, Gubernur Maluku. Maluku Utara yang atas lihat bapak-bapak semua sih, kanet semua. Kalau saya di langsung kata masih kanet semua. Yang atas Gubernur Maluku. Nah jadi kami sudah mau masuk, sudah terbang lagi pakai dengan Wings Air ke sana. Sampai di Larantuka itu putar-putar 3 kali tidak bisa lihat, balik lagi ke Kupang. Nah, jadi memang kalau sudah alam kasih pesan itu kita tidak boleh lawan, Pak. Setelah Pak Menteri kita stop sudah. Kita jangan pergi ke lawan Lembata, kalau itu kayak pesannya kita tidak bisa masukin kali. Kita acara di Kupang. Jadi kalau sudah alam kasih pesan begitu kita mesti paham sudah. Alam bilang kita harus agenda lain, jangan agenda di sana sementara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengantisipasi ini semua tentu dengan cara-cara seperti yang kita buat hari ini. Hadirin yang saya hormati, kerja kolaborasi multi pihak sesuai dengan protokol AMPD tadi ini yang mendapat bencana ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanganan bencana, di mana mandat yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pihak, apalagi ada PMI di sini, kita mesti bergandengan tangan untuk menghadapi semua jenis kemungkinan kedaruratan ini. Dan sekali lagi terima kasih buat PMI, ya Pak Hafiz dan semua jajaran yang sudah mengundang pemerintah provinsi dan dukungan dari pemerintah provinsi dari Pak Asisten 3 yang juga adalah Ketua Kalaksa, Pak Semu dan jajaran, yang sudah memastikan bahwa kita buat acara hari ini untuk memastikan kita punya kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana jenis apapun juga, sehingga kita bisa membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Di era digital seperti saat ini, tentu yang dibuat oleh teman-teman dari PMI, Palang Merah Indonesia, Provinsi NTT, yang juga tanpa membuat biaya yang berlebihan, ada yang melalui daring teman-teman kabupaten. Jadi dengan kondisi efisiensi ini kita pokoknya sekarang kalau bisa hybrid begini paling bagus nih. Yang bisa di darat, kita ketemu di darat. Yang tidak bisa di darat, kita ketemunya di udara. Hari-hari begini ini, sekali di udara lagi bisa on lagi nih. Dulu kan sekali di udara, tetap di udara kan sudah mulai agak meredup. Sekarang dia mulai on lagi. Sekali di udara, tetap di udara, masih on. Dulu agak susah RRI, sekarang RRI penting lagi karena dia udara penting. Sehingga nanti dalam acara seperti ini saya berharap kita yang ada di seluruh NTT yang mengikuti secara daring, kita yang ada di sini teman-teman PMI provinsi dan seluruh pihak terkait, pemerintah, LSM dan semuanya, kita bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa antisipasi ini bisa kita kerjakan dengan baik. Termasuk juga dengan acara hari ini tentu kita bisa makin memahami bagaimana membangun ketangguhan dan juga soliditas tim penanggulangan bencana
dari seluruh unsur yang ada pada hari ini, di bawah koordinasi tentu dari kalau pemerintah kami punya BPBD provinsi, di PMI juga dengan spesifikasi yang sudah dilakukan, dan juga teman-teman dari berbagai lembaga, dari TNI, dari Polri, Basarnas, dan semuanya kita bisa dengan baik. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas dan pembentukan kelompok kerja aksi merespon peringatan dini AMPD Provinsi NTT secara resmi dengan 5 ketukan palu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan semua leluhur dan semua para penjasa, para orang-orang yang sudah membangun NTT dengan baik, khususnya di bidang penanggulangan bencana, di bidang kemanusiaan, di bidang Palang Merah Indonesia di NTT ini dan seluruh NTT, merestui agar acara ini berjalan dengan baik dan menjaga kita semua tetap sehat, karena kita ini mengurus orang lain juga kita mesti sehat, ya. Jangan sampai kita nih urus orang lain, kita pun juga ikutan sakit, tidak boleh. Jadi kita hanya orang sehat saja yang bisa mengurus orang sakit atau orang lagi susah. Jangan kita juga ikut-ikutan sakit, ikutan susah. Tidak ada orang buta menuntut orang buta, Pak. Tidak ada. Jadi tidak ada orang sakit menuntut orang sakit. Jadi kita semua mesti sehat. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Salam kemanusiaan. Kita pasti. Salam kemanusiaan. Kita pasti. Baik. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan sosialisasi hari ini dengan resmi.